Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali, haleluya, puji nama Tuhan semesta alam. Aku bernama Stella Wijaya menjumpai kalian dimanapun juga kalian berada lewat renungan audio. Renungan audio singkatku ini akan membahas, sebenarnya belum terlalu dijudulin, bilang aja untitled dulu ya. Dari ayatnya Amsal 4 ayat 18b. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, ayat itu dulu. Aku pun teringat tentang lagu ya. Lagu tuh di mana-mana kreatif sekali ya. Ada yang terinspirasi dari firman Tuhan. Salam untuk pengarang lagu rohani dimanapun juga berada. Aku suka sekali dari lagu-lagu rohani Kristen, Katolik, yang bagus-bagusnya menguatkan iman aku. Sungguh amat membuat aku menjadi sukacita dan juga penuh damai sejahtera dan membuat aku semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya, aku sampaikan salam kasihku. Aku teringat dengan lagu juga yang judulnya apa juga aku agak lupa ya, tapi aku tahu dan hafal teksnya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Ya, seperti itu. Aku suka banget lagu itu. Tapi aku tidak akan menyanyi full di renungan audioku ini. Renungan audioku ini dari Amsal 5 membahas tentang ayat-ayatnya secara pengalaman rohani aku dan tafsirnya perenungan pribadi aja sih ya. Ayat 19. Amsal 5 ayat 19. Let's take a look our Bible. Are you ready? Udah dibuka Alkitabnya. Jangan hanya dipajang Alkitabnya ya kan. Ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Tadi udah ya, diulang lagi. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kalau misalnya aku sendiri ya, sangat amat berbahagia sekali bila aku taat dan baca firman terus, bukannya hanya bisa membaca dan menghafalkan aja, akunya juga terus-menerus berusaha menerapi firman ini. Yang jadi penyesalan aku atau gimana ketika aku pengalaman yang dulu-dulu masa lalu, misalnya aku terjerumus ke dalam dosa dan sebagainya yang tidak baik gitu ya. Kenapa, yang ada di pikiran aku nih ya, kenapa aku tidak membaca Alkitab setiap hari? Kenapa aku tidak membangun benteng firman Tuhan terhadap kebiasaan aku sehari-hari gitu? Kalau misalnya tersandung, tersangkut yang salah apa gimana, proses lepasnya dari kuasa gelap, dari segala rasa bersalah dan hukuman itu sangat amat sulit. Yang dari pengalaman aku seperti itu. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, jadi intinya kalau misalnya ada yang saudara lain bilang lagu jagalah hati, ya itu deh. Soalnya kan kalau misalnya pemikiran kita, hati kita itu baik, yang kita ucapkan juga keluar kata-katanya juga baik. Aku juga teringat kan, bukannya yang menajiskan itu yang masuk dari makanan gitu maksudnya kan ya.
tapi dari setiap kata-kata kita juga. Kalau misalnya nanti kita lihat ayat berikutnya ya. Kita tidak terlalu membahas tentang itu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dan kalau misalnya aku terus-menerus memelihara firman Tuhan dan menerapkannya dan berusaha melakukannya dalam tindakan, pastinya aku mendekatkan diri kepada Allah kan. Allah itu kan sumber segala sesuatu ya. Ya gimana pun juga Allah itu maksudnya bisa marah ke kita ataupun menghukum kita apa gimana, tetapi Tuhan kan maha belas kasihan juga. Kalau misalnya akunya manusianya baik, pasti bisa membawa kesembuhan dan penyakit apapun juga. Ataupun ini kan maksudnya kesembuhan itu bukan cuman sakit fisik aja, dari sakit fisik aja ya. Kesembuhan rohani, kesembuhan pemikiran, kesembuhan kita dari masa lalu, kita sudah mengenakan manusia baru dan menjadi manusia yang lebih baik lagi, itu kan dibilang kesembuhan juga ya. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini aku suka sekali dengan ayat ini, bagian dari ayat favorit aku nih, dari kitab Amsal ya. Kalau misalnya hati kita baik, ya kelihatan orang baik apa enggak apa gimana, walaupun dari luarnya ada orang yang dibilang munafik apa gimana ya. Tapi kan Tuhan melihat hati, bukannya melihat yang dari secara lahiriah atau secara fisik. Sudut pandang Tuhan berbeda dengan sudut pandang manusia ya kan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya kalau misalnya mulut kita dikasih kepada Tuhan kan, kita dikasih dari Tuhan, mohon maaf ya, salah ngomong. Telinga tuh ada 2, mulut ada 1. Jadi kan kita belajar mendengar juga. Kalau misalnya mulut kita ngomong-ngomong gosipin orang atau misalnya menjatuhkan orang dari kata-kata kita, itu kan kita bisa dibilang tanda petik pembunuh manusia juga ya. Sebenarnya kan dibilang pembunuh, ada artinya. Coba kalian deh cari pembunuh manusia, di search di Google, search alkitab.sabda.org ya kan. Kalau misalnya mulut kita digunakan secara benar dengan kata-kata yang membangun, yang menguatkan iman, yang menjuruskan orang ke arah yang benar, bukan yang menasehati soal rohani apa gimana kan ya. Tapi kita juga jadi apa ya, dalam arti misalnya kalau ada teman kita yang minta doa kita apa gimana, kita berusaha mendoakan lewat mulut kita. Kalau misalnya kita diminta ya, bukan kita nawar-nawar kayaknya gue mau doain lo, kayaknya kita gimana banget ya gitu. Kalau misalnya ayatnya 25 lanjut aja dulu ya, nanti kepanjangan renungannya. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kalau misalnya dari kiat-kiat kuliah aku, dari aku belajar dengan tekun sekali dan saking rajinnya, belajar benar-benar bikin refreshing, aku siap sedia begitu siap sedia mengerjakan tugas. Jangan kebalik itunya ngomongnya lah. Iya Tuhan Yesus. Nah kalau misalnya mataku memandang terus ke depan, aku dulu seperti ibaratnya ya, kalau misalnya naik kuda delman naik delman yang ada kudanya itu kan kudanya pakai tapak kuda apa gimana, jadi jalannya lurus terus. Aku dulu pernah ikut tim doanya itu ada kuda yang baik-baik, yang bagus-bagus, kuda perang gitu. Yang lain terus ditanya sama saudariku yang terkasih, ya ada yang tidak bisa disebut namanya ya, keren banget nih orang yang berkarunia lah ya, leader apa follower nggak tahu ya gimana. Apakah ada yang dapat penglihatan gitu? Aku langsung bilang, dalam hati sih mau ngomong, aku ngelihat kuda delman. Dalam hati, ya Tuhan, kenapa aku dikasih kuda delman? Waktu dulu teman-temanku yang lain pada dapetnya kuda-kuda warrior yang keren banget. Kalau aku sendiri kenapa? Jadi ketahuan saudara-saudara ya. Aku sendiri kenapa dapatnya kuda delman? Mungkin karena aku kurang membangun kehidupan pribadi aku dalam firman Tuhan, terang firman Tuhan, atau misalnya aku ada celah dosa, atau aku kurang membangun kebiasaan pribadi aku sehari-hari dengan gaya hidup yang baik dan teratur. Di situ perlengkapan rohani kok kenapa tuh ya? Ya, sudahlah. Kita tidak membahas tentang itu. Jadi intinya aku terus-menerus mengarahkan pandangan ke depan dan tidak melihat ke kanan ke kiri, tapi berlari-lari ke arah tujuanku dengan tujuan
meraih kemenangan di dalam panggilanku terhadap Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya itu dia tadi renungan aku yang sudah dibahas sebelumnya ya. Tidak perlu diulang lagi. Aku sangat amat senang menjumpai kalian dimanapun juga kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan teman-temanku yang terbaik akan segera saling mendoakan. Kalau misalnya ada wujud doa apa gimana, doa masing-masing pribadi juga pasti bisa. Tuhan Yesus Allah yang Maha Hadir, Ia Allah yang dekat dan bukan Allah yang jauh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.